Tiba-tiba pintu padepokan terbuka. Mereka merasa hawa kematian sudah dekat. Bulu kuduk mereka terasa benar-benar merinding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman untuk direkam, mari kita lanjutkan. Dan ini adalah part terakhir dari Trah Getih Telu. Ini tulisan dari Restui Ratmaja. Terima kasih yang sudah mengikuti part demi partnya. Yang belum, silakan tonton di link di deskripsi. Mari kita lanjutkan ceritanya. Ridho hanya memegangi kepalanya seperti orang yang sedang berpikir. Kampus yang dijadikan tempat festival seperti ini memang menyimpan banyak misteri dan tentu yang sulit sekali untuk dinalar oleh pikiran. Gua takut sama satu hal, doh. Takut sama apa, Re? Gua takut kalau yang datang barusan itu adalah iblis penari. Beberapa saat mereka hanya cuma terdiam. Berhari-hari kemudian, lanjut di dalam bagian Festival Seni Kampus Bandung, Jawa Barat tepatnya. Festival Seni Kampus Bandung. Festival itu digelar malam hari. Ridho dan Rere berangkat menuju kampus dengan menggunakan jas alma mater kampus. Seluruh mahasiswa bergerak menuju ke panggung utama karena sebentar lagi acara itu akan dimulai. Doh, bentar ya, Doh. Gua mau ke kamar mandi dulu. Tunggu di sini ya. Iya ya, yaudah, buruan. Jangan lama-lama ya, Re. Jangan dibiasain. Iya ya, bentar kok, bentar. Rere pun segera memasuki kamar mandi. Ridho hanya menunggu di luar sambil melihat-lihat suasana gedung yang mulai ramai itu. Keanehan pun dimulai. Rere melihat bayangan sendiri dengan jumlah yang genap. Dia berdiri di depan cermin kamar mandi dan mendapati bayangannya benar-benar dirinya. Lama-kelamaan, bayanganku kok ada dua ya? Tanya Rere dalam hati. Akhirnya Rere pun keluar kamar mandi. Betapa terkejutnya ketika mendapati seorang mahasiswi sedang menangis di depan pintu kamar mandinya. Kamu kenapa di situ? Kenapa menangis? Tanya Rere. Mahasiswa itu tetap saja menangis. Ridho memperhatikan Rere dan mahasiswa itu yang tidak sepenuhnya sadar bahwa di belakang mereka berdua sudah berdiri seorang nenek-nenek tua. Udah yuk, udah. Ayo kita balik ke panggung. Jelas Rere sambil menarik mahasiswa itu. Akhirnya mereka berdua pun kembali ke panggung. Terlihat ketika Rere bertemu dengan Ridho, ekspresi raut wajah Ridho seperti orang ketakutan. Lu kenapa, Dok? Kenapa? Kok kayak ketakutan kayak gitu? Re, lu gak sadar? Dari tadi di kamar mandi ada apaan? Tanya Ridho. Emang ada apa? Gua tadi ngeliat nenek-nenek tua di belakang tubuh lu. Dan si mahasiswi ini tadi. Yang bener lu? Bener. Terus kenapa, Dok? Mukanya hancur, Re. Rere merasakan hawa yang sama ketika dia berada di kamar mandi. Lambat laun, sifat perasaannya terhadap sekelilingnya menjadi sangat peka. Rere sedikit demi sedikit merasakan apa yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Rere tak ingin banyak berkomentar kali ini. Dia hanya meminta Ridho agar merahasiakan kejadian ini. Acara festival pun dimulai. Rere tak ingin banyak komentar kali ini. Dia hanya meminta Ridho agar merahasiakan kejadian ini. Acara pun dimulai. Rere dan Ridho berada di bagian belakang. Namun, untuk anak junior seperti mereka, Rere dan Ridho nekat mengambil lokasi yang mereka inginkan. Acara mencapai puncaknya. Entah kenapa, kepala Rere sudah berat sebelah. Terkadang ia hampir terjatuh beberapa kali. Terkadang juga ia menahan dengan paksa. Puncak keanehan terjadi ketika Rere terjatuh dan bangkit kembali sambil menari-nari.
Lenggokan tubuh dan tangannya begitu anggun sampai-sampai Ridho tak mengenal siapa yang ada di hadapan Ridho. Re, hei, kamu kenapa? Tanya Ridho. Rere tersenyum ke arah Ridho, dia terus menari-nari dengan santainya. Mahasiswa lain yang melihat Rere langsung berusaha untuk menyuruh Rere diam. Namun Rere tak bisa dihentikan. Re, kenapa lu? Bangun, bangun. Rere tersenyum. Tampaknya ada sesuatu yang merasuki tubuh Rere. Ridho segera meminta bantuan kepada para panitia untuk menyadarkan Rere. Re, kamu sadar, sadar, tanya Ridho lagi. Mas, kenapa tuh temannya? Tanya panitia. Nggak tahu nih pak. Kemarin dia barusan ngeliat sosok wanita berkebaya di lantai 3. Mungkin si Rere kerasukan sosok itu pak, jelas Ridho. 3 orang panitia membawa Rere ke ruang khusus. Ridho mengikutinya dari belakang. Ayo kita bacakan ayat kursi, teriak panitia salah satu kepada Ridho. Tapi dia kan non muslim, emang ngaruh ya? Tanya Ridho. Udah, bacain aja. Ridho membacakan ayat kursi, diikuti oleh ketiga panitia yang lain. Tangan Rere terus menari, walaupun posisi tubuhnya sambil tertidur. Lambat laun, terdengar suara lirih dari mulut Rere. Suara itu seperti bacaan ayat suci Al-Quran. Sebentar. Kok dia bisa ngikutin ya? Katanya dia non-muslim, tanya salah satu wanita. Re, bangun Re, teriak Ridho. Ketika panitia dan Ridho itu terkejut bukan main ketika lidah seorang non-muslim ini bisa membacakan ayat suci Al-Quran dengan benar dan tartil. Ini bagaimana mas? Ini bagaimana pak? Tanya panitia dan Ridho. Kita bawakan ke tempat Pak Kiai aja gimana? Siapa tahu ini bisa menyembuhkan Rere. Akhirnya mereka bersepakat untuk membawa Rere ke seorang kiai di Bandung. Malam itu juga mereka membawa Rere ke suatu daerah yang lumayan jauh dari kampus. Sekitar 2 panitia perempuan dan juga 5 orang ditambah Ridho juga. Jadi jumlahnya ada 8. Ini masih jauh ya? Tanya Ridho. Enggak kok, bentar lagi, jelas Fafa. Doh, lu tahu nggak sih kenapa Rere sebenarnya? Ya, gua tahu semenjak ibunya meninggal, ada salah satu saudaranya ingin mengambil jiwa Rere agar digadaikan oleh siapa doh? Iblis penari. Iblis penari? Iya, iblis penari. Sepertinya pernah mendengar. Maksudnya apa, Fa? Kamu pernah dengar soal iblis penari ini? Selama dalam perjalanan mereka, semua mendengarkan apa yang diceritakan oleh Fafa. Iblis penari itu merupakan kepercayaan orang terdahulu untuk menjadikan jiwa seorang dijadikan tempat iblis penari. Dibutuhkan keturunan yang mampu memangku, menahan, dan si iblis itu berada di dalamnya. Beberapa kasus yang pernah aku ketahui bahwa iblis penari ini memiliki keegoisan dalam dirinya. Dia bisa saja menyerang siapa yang ingin diserang. Bentuk iblis penari ini bermacam-macam. Terkadang wanita cantik, terkadang nenek tua, dan terkadang juga sosok hewan yang bisa menghancurkan gendang telinga kita. Jelas Fafa. Tunggu. Jadi, di dalam jiwa Rere ini ada iblisnya? Tanya Ridho. Ada 2 kemungkinan. Jika saja jiwanya sudah terisi oleh iblis, bisa juga ia dimasukkan ke dalam jiwanya. Mereka yang mendengarkan paham. Ridho pun merasa iba melihat Rere dijadikan budak dari si iblis itu. Sudah. Sebentar lagi kita sampai, ucap Chandra sambil membelokkan ke arah rumah yang jauh dari penduduk itu. Akhirnya, mereka pun sampai. Chandra, Fafa, Cecep, Agam, Erlin, dan Ridho membantu membawa Rere masuk ke sebuah padepokan milik salah satu kiai terkenal. Assalamualaikum Kiai, ucap Ridho dari kejauhan. Tiba-tiba keluarlah seorang pria memakai sarung dan baju Jawa zaman kuno sambil membawa tongkat di tangan kanannya. Waalaikumsalam. Ada apa ini dek? Pak Kiai, tolong bantu teman saya.
Sepertinya dia sedang dirasuki sesuatu. Pak Kiai memandangi sekeliling tempatnya. Ternyata kedatangan mereka telah dicium oleh banyak sosok, dimulai dari kuntilanak, pocong, genderuwo, dan juga sosok lain. Anak ini memiliki keturunan iblis. Dia mengundang banyak sosok di sekitar kalian. Sudah, cepat bawa masuk anak ini. Jangan sampai sosok itu membuat kekacauan di sini. Jelas Kiai itu. Mereka pun segera memasukkannya ke dalam rumah. Pak Kiai sudah mempersiapkan tempatnya dengan rapi. Letakkan di situ ya. Diletakkan Rere di sebuah kursi lalu diikat kuat. Tutup kepalanya, ucap Kiai itu. Kepala Rere ditutup dengan kain hitam. Ritual pengusiran iblis penari pun dimulai. Ingat ya, konsentrasi penuh. Jangan sampai dari kalian ikut terbawa. Kiai itu membacakan suatu surat pengusiran lengkap dengan menyirami kepala Rere dengan air. Angin tiba-tiba membesar. Suara hewan berbunyian tiada henti. Rere bergerak-gerak kursi tersebut hingga tubuhnya terpaksa harus terbanting ke kanan ke kiri. Kalian konsentrasi ya. Iblis itu sedang menuju kemari, ucap Kiai itu berpesan kepada semuanya. Tiba-tiba pintu padepokan terbuka. Mereka benar-benar merasa hawa kematian sudah dekat. Bulu kuduk mereka terasa benar-benar merinding. Ada sesuatu yang di luar sana. Suara yang menggeram marah seperti harimau, tapi belum tampak. Langkahnya seperti kuda, dan kedua mulutnya berbicara seperti desisan ular. Wahai laknatullah, pergilah kau dari anak ini. Pergi sekarang juga, teriak Kiai itu dari dalam rumah. Ridho tiba-tiba terlempar hingga tubuhnya menabrak anyaman kayu rumah Kiai itu. Fafa kemudian membukakan matanya. Ridho, kamu gak apa-apa? Baru saja Rafa membuka matanya, iblis itu sudah ada di depan mata Rafa. Prak! Dilemparnya Rafa hingga keluar dari padepokan itu. Tubuhnya menabrak pohon, namun Rafa belum meninggal. Kiai itu terus-menerus membaca surat demi surat untuk mengusir iblis penari itu. Cecep dan Erlin segera membantu Rafa untuk bangun, sedangkan Agam dan Chandra membantu Ridho yang pingsan dengan seketika itu. Rere terbangun namun dia mengeluarkan dahak hitam dalam mulutnya. Wajah Rere langsung pucat. Iblis itu sudah hancur, jelas Kiai. Rere, teriak Chandra membangunkan. Dia langsung membuka ikatan tali di tangannya dan membawa Rere ke tempat yang lebih baik. Keadaan Rere semakin melemah. Pergilah kalian ke rumah sakit. Selamatkan teman-temanmu, ucap Kiai itu pelan. Chandra mengangguk paham. Akhirnya mereka pun segera pergi ke rumah sakit dan meninggalkan tempat Kiai itu. Dalam perjalanan, Rere bermimpi bertemu ibunya sedang tersenyum ke arahnya. Ibu mengucapkan rasa syukur dan terima kasih yang tak terhingga kepada Rere karena telah melewati batasannya. Rumah sakit Bandung. Dok, bagaimana kabar Rere? Apakah sudah membaik? Dia baik-baik saja kok. Teman-teman kalian juga baik. Alhamdulillah. Dokter pun meninggalkan mereka berlima. Rafa, Rere, dan Ridho sedang berjuang untuk mengembalikan kesadaran kembali. Semoga ini adalah akhir yang baik dan semoga saja ini adalah akhir dari iblis itu, jelas Chandra. Erlin yang lain tersenyum. Keesok harinya, Rere, Rafa, dan Ridho sudah siuman kembali. Mereka langsung sembuh total. Mereka pun bisa bercanda ria kembali pagi itu. Terima kasih ya. Tanpa kalian, aku pasti sudah mati, ucap Rere. Gak apa-apa. Oh iya, aku dapat pesan dari handphonemu. Maaf ya, aku baca WA-nya. Memang ada apa? Ibu Maheswari, budemu telah meninggal, jelas Erlin. Semoga saja cerita ini bisa kita ambil hikmahnya ya. Terima kasih buat semuanya yang sudah dengerin. Jangan lupa subscribe dan absen dulu. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.